Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Widya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak Ibu kelas 8, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan materi ya, yakni Ibu akan memaparkan materi tentang bagaimana cara menulis berita atau bagaimana menyajikan teks berita secara tertulis. Mungkin banyak yang belum paham gimana sih Bu cara nulis berita gitu. Mungkin kalian hanya paham cara membaca berita ya yang seperti kalian di televisi ya, seperti yang kalian lihat di televisi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menulis berita. Ini juga ada di buku paket kalian, bisa kalian buka, ada di halaman 18 sampai 20 di buku paket. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan biar kalian lebih paham. Oke, baik. Yang pertama, langkah-langkah menulis berita itu: 1. Menentukan inti informasi. Jadi, sebelum kalian menulis berita, kalian harus paham kalian ingin menulis berita tentang apa dulu. Ya. Jadi kan harus menentukan inti informasinya seperti apa. 1, kalian harus memperhatikan faktual, artinya informasinya itu berdasarkan fakta, benar-benar fakta, kejadian nyata, mungkin bisa kalian lihat di sekitar kalian ya, sekitar kalian, dan bukan gosip. Kemudian aktual, artinya informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama. Jadi berita ini dikatakan berita itu harus aktual, berarti bersifat kebaruan. Misalkan bisa terjadi hari ini, terjadi kemarin, seperti itu ya. Kemudian harus fungsional, artinya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Jadi namanya teks berita itu memang harus memiliki manfaat. Karena apa? Jadinya orang yang nggak tahu jadi tahu, oh misalkan di daerah ini ada kecelakaan, ada kebakaran, kemudian di daerah ini misalkan ada terciduk orang yang sedang memakai narkoba. Nah, itu adalah berita. Nah, kalau kalian sudah tahu kalian ingin membuat berita seperti apa, kalian sudah tahu ingin membuat berita tentang apa, nah baru kalian yang nomor 2 menyusun kerangka. Nah, cara menyusun kerangka ini kalian harus perhatikan unsur 5W+1H-nya ya. Unsur 5W+1H-nya kalian harus perhatikan. Kemarin unsur 5W+1H itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat dengan adik Simba. Gitu ya. Itu harus ingat-ingat. Setelah sudah kalian susun kerangkanya, baru kalian kembangkan kerangka itu. Ya, kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah paragraf. Ingat, dalam mengembangkan kerangka itu kalian harus memperhatikan strukturnya. Ya, struktur berita, diingat-ingat kemarin ada teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, itu adalah 3 struktur teks berita. Kalian harus paham mana yang bagian teras itu isinya apa, tubuh isinya apa, dan kaki isinya apa. Kemudian yang keempat, setelah kamu sudah menulis, membuat paragraf nih selesai, nah baru kira-kira kalian baca, kalian beri judul yang tepat itu seperti apa judulnya. Ya, ingat judulnya itu harus jelas, ringkas, akurat, mencerminkan isi berita, dan menarik pembaca serta tidak membingungkan pembaca. Maksudnya apa sih Bu mencerminkan isi pembaca? Maksud dari mencerminkan isi pembaca itu setelah pembaca melihat judul, pembaca akan langsung tahu, oh kalau judulnya ini berarti isi beritanya tentang ini, gitu sudah tahu. Ya, kemudian harus menarik. Kira-kira judul seperti apa sih yang bisa menarik pembaca? Kamu juga harus tahu. Kemudian tidak membingungkan pembaca, artinya berita itu bisa hanya dibaca sekali saja. Jadi tidak perlu diulang-ulang ya gitu. Jadi tidak membingungkan pembaca seperti itu.
Baik, biar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Jadi inti informasinya adalah pelajar SMA menciptakan robot. Nah, misalkan di sekeliling kalian itu sedang ada berita yang heboh, misalkan tentang kebakaran. Nah, bisa tentang kebakaran. Misalkan tentang menciptakan ini alat peraga ya, itu juga bisa. Nah, di sini contohnya inti informasinya adalah pelajar SMA menciptakan robot. Nah, dari inti informasi pelajar SMA menciptakan robot ini sangatlah aktual, bersifat baru dan hangat serta inovatif, juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Kemudian yang kedua tadi kerangka berita. Nah, di sini perhatikan ya. Tadi Ibu jelaskan di kerangka berita itu ada unsur 5W+1H atau adik Simba. Jadi biar gampang kalian buat kolom 3 seperti ini. Ya, yang pertama kolom itu 5W+1H, yang kedua pertanyaan, yang ketiga kerangka. Nah, kamu buat pertanyaan dulu sesuai dengan 5W+1H. Contoh A, apa peristiwa yang sedang terjadi? Nah, tadi kan inti beritanya kan pelajar SMA menciptakan robot. Nah, berarti apa peristiwa yang terjadi? Ya ini, kamu harus bisa menjawab sebagai kerangka. Pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Jadi yang terjadi apa? Yaitu pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Di mana peristiwa itu terjadi, kamu tuliskan. Misalkan di sini tuh SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Universitas Indonesia Jakarta. Jadi di mana tempatnya? Di situ. Kapan peristiwa terjadi? Rabu 26 Oktober 2016. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ada Satrio Adi kelas 12, ada Lutfiatul Laili, ada Safira Kidis, ada Wigati Ningsih. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang M, mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Jawabannya di kerangkanya. Kamu jawab sebagai sarana mengekspresikan kreativitas komunikasi antar sekolah serta perkembangan iptek. Dan atau bagaimana peristiwa itu berlangsung, sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengembangkan kerangka. Jadi gimana caranya mengembangkan kerangka tadi? Ya, jadi yang tadi sudah kalian kerangka beritanya itu tadi, nah itu dikembangkan, artinya diberikan tambahan kalimat, dijadikan seperti paragraf seperti itu, dan harus memperhatikan struktur teks beritanya. Jadi yang pertama itu awalannya adalah kepala, teras, tubuh, dan ekor ya. Nah, sekarang Ibu akan bacakan. Pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berhasil menciptakan robot transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Robot ini juga membawa pelajar SMA tersebut menjadi juara tingkat nasional yang diadakan di Universitas Indonesia. Ini adalah teras berita ya. Kemudian robot transportasi bernama Anson Android System and Orientation Sense Transportation ini diciptakan oleh Satrio Adi kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Sesuai namanya, Anson dijalankan dengan menggunakan sistem Android. Ini masuk ke tubuh berita, berarti sudah masuk ke penjabaran alasan ya mengapa bisa terjadi. Ya, di sini juga masuk ke unsur 5W+1H tapi lebih rinci. Kemudian menurut Satrio, robot Anson dapat digunakan untuk transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Kami menciptakan robot Anson sebagai alat transportasi yang tidak mengeluarkan polusi, ujarnya pada wartawan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Rabu 26 bulan 10 2016. Sistem Android dipilih karena saat ini masyarakat sudah tidak asing dengan OS atau robot hijau tersebut. 3 pelajar ini memerlukan waktu 3 minggu untuk mengembangkannya sebelum akhirnya berhasil menjadi juara tingkat nasional.
Para siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dapat disebut siswa penuh prestasi. Selain Anson, ada 2 robot lagi yang berhasil membawa siswa tersebut menjadi juara. Kedua robot tersebut adalah robot sumo dan robot Atlantik yang menjadi juara kategori robotik di Pesta Rakyat Fisika Universitas Indonesia. Lanjutannya, sesuai dengan olahraga sumo, robot sumo dirancang untuk mengeluarkan robot lain dari arena. Robot dirancang Faris Rizky, Ayu Nursari, dan Rizky Setiawan. Robot sumo ini berhasil meraih peringkat kedua tingkat nasional di ajang Pesta Rakyat Fisika tersebut. Adapun robot Atlantik, application Natural Smart Form Based ICT, berfungsi menyalakan dan mematikan lampu rumah. Robot ini juga mampu mendeteksi pergerakan yang muncul di dalam ruangan. Tidak sampai di situ, robot ini dapat melaporkan pergerakan tersebut melalui SMS ke ponsel si pemilik rumah. Robot Atlantik dirancang Muhammad Darius, Tasya Tamara, dan Rahma Puspita yang semuanya pelajar kelas 9 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Robot ini meraih peringkat ketiga pada kejuaraan yang sama. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Wigatiningsih, menyatakan bahwa setiap anak bisa berprestasi asal mau berusaha dan belajar. Setiap siswa bisa berprestasi asal ada kemauan untuk belajar dan terus belajar. Itu terbukti bahwa saat ini banyak siswa kami telah berhasil menjadi juara, kata Wigatiningsih kepada wartawan. Nah, itulah adalah pengembangan kerangka dari yang tadi sudah Bu Widya paparkan ya. Di situ jadi kerangkanya itu dijabarkan, jadikan sebuah paragraf, dan ingat harus memenuhi strukturnya ya. Kemudian setelah kalian sudah menentukan atau mengembangkan paragraf, nah sekarang kalian baca lagi dan baru kalian menentukan judulnya. Ingat, judul itu harus menarik, harus mencerminkan isi berita, kemudian harus jelas, ringkas, dan tidak membingungkan pembaca. Nah, jadi judul yang tadi adalah siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Robot mutakhir itu adalah robot yang canggih gitu ya. Nah, jadi ini siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Nah, itu saja yang dapat Bu Widya sampaikan tentang bagaimana cara menulis teks berita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nanti tugasnya akan Ibu berikan di Classroom. Oke, terima kasih kepada kelas 8. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.